Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, sahabat SKK dimanapun Anda berada. Yuk kita olah hati dengan bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik sahabat, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah sholawat Nabi. Sahabat, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama untuk mendiagnosa pada diri kita sendiri. Adakah ciri-ciri gangguan jin pada tubuh kita? Di sini akan saya sebutkan ciri-ciri gangguan jin. Ini adalah tahapan diagnosa awal ketika kita hendak melakukan apakah ada ciri-ciri gangguan jin pada tubuh kita. Mari kita simak, dan apabila ada pada ciri-ciri yang saya bacakan pada kesempatan kali ini, maka segera kita melakukan proses ruqyah atau diagnosa lanjutan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mengalami gerakan yang aneh di bagian anggota tubuh atau otot. Jadi di anggota tubuh kita itu apabila ada gerakan-gerakan yang aneh, itu adalah salah satu ciri-ciri dari gangguan jin. Yang kedua, tidak konsentrasi. Jadi setiap kita melakukan aktivitas, untuk konsentrasi itu sangat sulit ya. Yang ketiga, malas beribadah. Jadi kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu sudah diwajibkan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan kita juga tahu bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apabila kita udah malas untuk melakukan kewajiban sholat 5 waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diagnosa awal ini bisa dipastikan itu adalah gangguan daripada jin. Yang keempat, tidak suka membaca Al-Quran. Jangankan tidak suka membaca Al-Quran, kita tidak pernah, itu adalah salah satu juga dari bagian dari gangguan jin. Yang kelima, tidak suka mendengar azan. Apabila ada azan dikumandangkan, kemudian kita masih melakukan aktivitas dan tidak pernah menjawab ketika mendengar azan, itu juga termasuk salah satu daripada gangguan jin. Tahu kita sedang bekerja, malah kita mengabaikan dan tidak segera bergegas untuk melakukan sholat atau beribadah kepada Allah. Dan selanjutnya adalah selalu ingin berbuat maksiat. Judi, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah sesak di dada dan merasa sedih. Apabila kita tiba-tiba merasakan sesak di dada dan sering merasakan sedih secara tiba-tiba, itu insya Allah merupakan salah satu daripada gangguan jin. Dan selanjutnya adalah getaran-getaran di ujung tangan dan kaki. Apabila sahabat sekalian merasakan getaran di bagian kaki atau di bagian tangan, tidak disengaja, memang betul-betul tidak disengaja, maka itu bisa dipastikan adalah gangguan daripada jin. Yang 9, terasa berat pada lutut. Ini banyak yang
merasakan terasa berat di bagian lutut atau sakit bagian lutut, biasanya kalau diperiksa ke bagian medis, biasanya itu divonis pengapuran. Padahal bisa saja ini adalah bagian daripada gangguan jin. Terasa sakit di bawah punggung. Apabila sahabat sekalian merasakan sakit di bawah punggung, terasa ditusuk-tusuk, ya, itu atau berat, itu dari salah satu gangguan daripada jin, ya, gangguan daripada jin sini di pundak, ya. Kemudian yang ke-11, rasa sakit yang sering hilang datang, hilang dan datang, hilang datang, itu salah satu bagian daripada gangguan jin. Yang selanjutnya, sakit kepala, sering mengalami sakit kepala, entah itu yang disebabkan vertigo dan lain-lain. Banyak kasus ini orang yang mengalami sakit kepala di bagian medis divonis vertigo, setelah diruqyah ternyata apa? Merupakan gangguan daripada jin. Pernah saya menangani kasus vertigo. Kemudian kuat tidur dan sulit dibangunkan. Nah, ini banyak terjadi baik pada kalangan santri, apalagi orang awam, ya. Apabila sahabat-sahabat sekalian atau keluarga sahabat sekalian mengalami kuatnya tidur dan sulit untuk dibangunkan, segeralah kalian melakukan diagnosa lanjutan, yaitu untuk melakukan proses ruqyah. Selanjutnya yang ke-14 adalah merasa diawasi. Sering merasa diawasi, padahal tidak ada orang sama sekali. Kalian merasakan diawasi, kemudian kaget melihat ke kanan belakang, kanan kiri, itu merupakan gangguan daripada jin, merasa diawasi. Selanjutnya adalah merasa ada yang memanggil. Ini sering terjadi ketika dia mendengar ada yang memanggil, kemudian menoleh ke belakang, kok tidak ada orang. Nah, itu adalah salah satu daripada gangguan jin juga. Yang ke-16, sering bermimpi buruk, khususnya dikejar-kejar anjing atau ular. Nah, ini sahabat sekalian, banyak yang terjadi pada orang awam. Apabila dikejar-kejar ular, ini merupakan jodoh, katanya ada jodohnya sudah dekat. Padahal tidak. Apabila kita bermimpi dikejar ular, itu adalah merupakan ciri-ciri gangguan jin. Ingat, apabila dikejar ular merupakan ciri-ciri gangguan jin. Dan selanjutnya adalah merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sering merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu ciri-ciri daripada gangguan jin. Banyak ciri-ciri gangguan jin itu. Yang saya sebutin ini hanya sebagian saja. Jadi di antara yang saya sebutkan ciri-ciri gangguan jin, apabila ada pada sahabat sekalian, maka lakukanlah proses diagnosa lanjutan, yaitu dengan melakukan ruqyah. Baik sahabat praktisi maupun sahabat-sahabat yang bukan praktisi. Karena kita semua di hadapan Al-Quran itu adalah pasien. Apabila kita mengalami ciri-ciri yang aneh, apalagi yang saya sebutkan, maka segeralah kita melakukan proses diagnosa lanjutan, yaitu dengan ruqyah. Selanjutnya setelah melakukan proses ruqyah, segeralah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak lagi diganggu oleh jin-jin yang nakal, jin-jin yang jahat, jin-jin yang selalu menggoda, yang selalu usil, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.